Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Endang Tarot yang akan membacakan peruntungan bintang Anda untuk minggu ini. Dan seperti biasa, kita berdoa dulu ya. Semoga segala yang terbaik, yang terindah, yang termanis yang akan terjadi di minggu ini, dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang terpenting, semakin dekat pada Sang Maha Pencipta dan semakin mengenal diri yang sejati. Berulang kali saya katakan dan selalu saya ingatkan bahwa kita harus terus berusaha semakin dekat pada Sang Maha Pencipta. Seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Oke, kita akan mulai membaca peruntungan bintang Anda satu persatu. Tapi seperti biasa saya jelaskan, akan diambil 5 kartu setiap bintangnya, dan 5 kartu itu terdiri dari kehidupan, keuangan, asmara berpasangan, asmara lajang, dan kesehatan secara general. Tapi sebelumnya jangan lupa di like dulu videonya, kemudian subscribe, sentuh lonceng, komen di bawah, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Dan jangan lupa follow Instagram saya @endangtarot. Yang mau konsultasi private bisa kontak tim saya dengan menanyakan berapa biayanya, berapa lama konsultasinya, apa syarat-syaratnya, dan kalau Anda sudah kirim bukti transfer akan dapat jadwal konsultasinya. Oke, siap? Kita mulai untuk melihat peruntungan bintang Anda satu persatu. Leo, siap? Kita akan ambil 5 kartu secara general untuk melihat kehidupannya. 1 kartu, kemudian keuangan, asmara berpasangan. Oke. Asmara berpasangan, kemudian asmara lajang. Kesehatan. Siap ya? Kita buka satu persatu kartunya. Leo, ini ada 7 koin. Elemen tanah berkaitan dengan materi. Jadi seperti diingatkan, dalam seminggu ini jangan cuma menunggu peruntungan, menunggu kesempatan, tapi dijemput peluangnya. Ada banyak hal yang bisa dikatakan sebagai peluang kalau kita mau ikhtiar, mau kerja keras, mau menjemput, mau terkoneksi, mau dengan jeli menangkap hal-hal yang mungkin aja kalau kita ikhtiarkan itu menjadi sesuatu yang bisa dikatakan sebagai berkah, sebagai rezeki, sebagai jalan keluar dari problem-problem yang dihadapi. Apakah problem pekerjaan, problem bisnis, problem hutang piutang, problem hubungan antar personal, hubungan tentang kontrak kerja, kelangsungan bisnis, semua tergantung bagaimana Anda mengikhtiarkan. Jangan sampai peluang itu lewat aja, ya, kayak mikrolet lewat aja, kayak bajai lewat aja, kayak taksi lewat aja. Jangan, Anda harus bergerak, mengikuti irama atau perjalanan dari proses hidup Anda yang dikelilingi banyak kesempatan. Orang mungkin melihat ada pokoknya dengan berbagai sudut pandang. Ada yang pesimis, ada yang optimis. Nah, Anda harus berada di posisi yang optimis, harus berani meyakini bahwa Anda punya kesempatan buat sukses, buat maju, buat mendapatkan peluang atau job yang mungkin sekali itu adalah kesempatan memperbaiki keadaan kehidupan atau keadaan pekerjaan, karir, jabatan, keuangan, dan sebagainya, atau kondisi sebuah hubungan yang sebetulnya harus diikhtiarkan, nggak boleh didiemin. Harus ada cara supaya Anda bisa pelan-pelan tuh melakukan terobosan, melakukan sebuah perubahan, dan ini yang akan membawa kondisi kehidupan Anda menemukan jalan keluarnya, menemukan jawabannya, dan tidak
murung atau putus asa gitu ya. Jadi harus berani melakukan sebuah usaha atau upaya. Yang berikutnya adalah keuangan Leo. 6 koin. Elemen tanah berkaitan dengan materi. Bisa dikatakan juga di kondisi yang sulit tetap aja Anda tuh kayak harus bantu ini, bantu itu, tolong ini, tolong itu. Tapi percayalah, apa yang kita keluarkan insya Allah akan kembalinya lebih besar lagi pada diri kita, asalkan kita ikhlas, tulus, dan berniat untuk menyelesaikan perkara atau masalah keuangan yang ada dalam kehidupan orang-orang terdekat kita. Dan kita sendiri juga harus komit dengan janji yang berkaitan dengan bayaran, cicilan, kewajiban gitu. Jadi jangan balik badan atau buang badan gitu. Aduh, saya nggak tahu gitu, nggak boleh gitu. Kita tetap harus bisa menjelaskan kalau memang belum punya kemampuan menyelesaikan masalah-masalah keuangan. Jadi jangan sampai berlarut-larut masalah yang berkaitan dengan kewajiban, tanggung jawab, tuntutan pembayaran gitu. Kemudian kita juga harus mikirin kebutuhan dalam seminggu ini apa aja sih? Apa yang harusnya sudah tersedia, sudah ada? Apakah kebutuhan yang primer atau kebutuhan yang utama sudah kita penuhi? Tanggung jawab untuk standby sesuatu yang penting sekali bagi kehidupan Anda dan juga orang-orang yang selama ini mungkin Anda cover atau Anda backup atau Anda ayomi gitu ya. Anda harus pikirkan itu, jangan sampai tutup mata atau cuek aja, bodoh amat, nggak ada urusan sama saya, masa semua yang harus saya tanggung gitu. Jangan sampai seperti itu ya. Dan harus yakin bahwa Anda menyeimbangkan ya. Jadi kalau kita punya uang tuh kita bisa sisihkan untuk orang yang kebutuhannya itu sudah sangat mendesak sekali atau berada dalam problem keuangan. Kita juga jangan pelit ya, karena biasanya orang yang pemurah itu ngalir aja rezekinya. Kadang kalau kita punya uang misalnya cuma 100.000, ada yang perlu 50.000. Nah, kalau kita yakin dengan jaminan hidup yang diberikan oleh Tuhan, kita nggak akan pernah cemas kalau memberikan yang 50.000 itu, tapi untuk menyelamatkan hidup seseorang, bukan memberikannya kita nggak pakai pikir panjang, kita nggak tahu buat apa, nggak boleh gitu juga. Kita meyakini ketika kita menolong dia dalam keadaan kritis, dalam keadaan yang butuh sekali. Jadi kita tuh kayak betul-betul setitik air di gurun Sahara, bukan setitik air di lautan, nggak berasa gitu ya. Tapi kalau setitik air di gurun Sahara tuh jadi setidaknya kayak memberi dia harapan untuk semangat lagi melanjutkan ikhtiarnya, usahanya, supaya tidak mengalami masalah atau problem yang berkepanjangan, karena kita memberi dia nafas gitu ya, lega, ada satu proses yang memberikan dia jawaban atau jalan keluar dari masalah yang berkaitan dengan masalah keuangan ya. Oke, sekarang kehidupan asmaranya Leo, kita lihat 6 pedang, elemen angin berkaitan dengan pikiran. Coba dengan Leo ini ya, sama pasangan jangan negatif aja, jangan cemas berlebihan, curiga berlebihan, atau drama queen gitu ya. Anda harus yakin bahwa kekompakan, komitmen, cinta kasih, keselarasan pikiran dan hati akan membuat susah senang itu kompak, susah senang itu selalu bersama, saling support, saling meyakini bahwa ini akan segera berlalu kok, nggak akan berlama-lama masa sulit ini, problem ini akan bisa kita atasi bersama. Jangan sampai kita tenggelam dalam kesedihan yang kita sendiri sedang berjuang gitu. Ini kan di perahu ya, perempuan dengan satu anak, kemudian laki-lakinya mendayung. Di seberangnya udah kelihatan tuh pulau. Jadi diumpamakan tuh gini, karena sudah lama mengarungi lautan, seolah-olah problem tuh nggak ada habisnya dalam kehidupan Anda dengan pasangan. Padahal kalau punya tekad kuat, kemudian teguh lurus gitu ya, seandainya turun aja dari perahu,
nggak ada masalah. Pedang itu jadi kayak sebuah ilusi atau halusinasi atau ketakutan yang nggak beralasan. Kalau kita turun dari perahu itu sudah menyentuh pantai, jadi kita bisa jalan, nggak harus nunduk sedih seolah-olah perjalanan ini kesulitan ini masih panjang gitu. Harus optimis, setiap masalah pasti ada jalan keluarnya ya. Oke, kemudian yang berikutnya asmara lajang. As tongkat, elemen api berkaitan dengan semangat. Buat Leo, kalau yakin bahwa sekarang ini proses pendekatan Anda itu punya tekad, punya semangat, punya keyakinan bahwa dia memenuhi kriteria, memenuhi syarat-syarat kandidat seseorang yang bisa membuat hati Anda takluk, hati Anda luluh, hati Anda jatuh cinta maksudnya ya. Ya, Anda harus sabar, harus punya tekad, semangat. Kalau memang Tuhan memberikan dia sebagai seseorang yang kelak jadi soulmate Anda, ya harus bersyukur. Jadi proses pendekatannya nggak usah tergesa-gesa, berusaha lakukan pendekatan dengan tekad, dengan niat yang lurus, dengan tujuan yang ke depan akan membawa sebuah perubahan dan meyakini bahwa dia kelak akan jadi soulmate Anda. Jadi di maintain terus komunikasinya. Tapi buat yang merasa aduh nggak bisa, deket aja males, ntar aja, nggak apa-apa ya. Buat yang memilih sendiri dulu, saat ini mungkin lebih fokus kepada karir, kepada tanggung jawab besar yang sedang diemban, atau sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan lagi yang lebih baik, yang memberi jaminan ke depan hidup Anda akan sejahtera, bahagia, membahagiakan orang tua. Jadi nggak ada salahnya kalau sekarang Anda meniatkan diri untuk bisa sukses membangun sebuah masa depan yang memberikan harapan bahwa step by step ada kejelasan, ada peningkatan, baik itu di karir, bisnis, usaha, apapun juga ya. Oke, sekarang kartu yang terakhir, kesehatan. Knight of Swords, kesatria pedang. Kayaknya ini adalah sebuah warning. Jangan terlalu memaksakan diri mengerjakan sesuatu yang sebetulnya Anda nggak mampu. Jangan sampai ngoyo. Nanti kalau capek, kalau sakit, kalau ngedrop, udah nggak bisa ngapa-ngapain, nyesel. Nggak bisa ngapa-ngapain, sedih gitu ya. Ini gambarnya kesatria pedang berjuang semampu yang dia bisa, fight untuk mencapai target-targetnya. Nah, yang pedang ini nih, elemen angin, mungkin mengingatkan Anda supaya jangan begadang ya. Jangan dibiasakan begadang atau tidur larut, karena kayaknya Anda nggak kuat tuh angin malam. Kemudian hindari makan-makan yang menimbulkan gas asam lambung, apalagi yang mah ya. Ini saya ambil di isyarat anginnya. Hal-hal yang bisa melemahkan kondisi kesehatan Anda. Jangan sampai malah nggak bisa ngapa-ngapain seminggu ini, kegiatannya jadi terganggu gitu ya. Anda jangan sampai terganggu rencana ke depan, mau capai target apa, mau menyelesaikan apa, jadi bermasalah karena badan gak enak, masuk angin, perut kembung, kepala puyeng gitu ya, kolesterol tinggi, trigliserid tinggi. Nah, makan apa aja tuh sampai begitu? Jangan dong. Tetap kita harus berjuang, berusaha untuk hidup sehat. Kondisi sekarang tuh yang paling bagus kita mengedepankan pola hidup sehat, pola makan sehat, istirahat cukup, olahraga, kemudian memanfaatkan waktu dengan kegiatan yang memberikan nilai plus ya, meningkatkan kreativitas, memberi semangat baru dalam hidup, dan jauhkan pikiran-pikiran negatif yang membuat Anda mungkin jadi kesal, kemudian pikirannya negatif, marah, ngamuk gitu ya. Apalagi kalau yang berkaitan dengan suasana hati, berkaitan dengan cinta, wah itu tuh bisa dari sehat bisa jadi nggak sehat, dari sehat jadi nggak mood gitu ya. Makanya hindari bersinggungan atau berdebat yang nggak penting. Jangan sampai muncul masalah yang malah menciptakan ketegangan, kemudian menciptakan ketidaknyamanan. Lebih baik hidup sehat, kemudian bergaul dengan sehat, membahas masa depan yang membuat Anda bersemangat ya. Oke, ini
insya Allah deh Anda fight banget untuk bisa hidup sehat. Kadang-kadang kita harus menyisihkan sedikit rupiah ya untuk bisa membeli makanan yang bisa menyesuaikan kondisi kebutuhan tubuh kita. Oke Leo, dari apa yang dibahas, kalau ada yang merasa kurang pas, kurang seret, kurang sesuai, skip aja. Jangan taruh pikiran apalagi di hati. Tapi kalau ada yang baik, aminkan. Semoga menjadi kenyataan. Jangan lupa videonya di like, subscribe, sentuh lonceng, komen di bawah, dan bantu share di media sosial manapun yang Anda miliki. Jangan lupa follow Instagram saya @endangtarot. Yang mau konsultasi private, ada tim saya yang bisa dihubungi di WhatsApp 087885001208. Tanyakan berapa biayanya, apa syarat-syaratnya, apa rekeningnya, dan bagaimana jangka waktunya atau berapa lama konsultasinya ya. Nanti kalau sudah ada bukti transfer, Anda akan dapat jadwal konsultasinya. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan Leo. Saya Endang Tarot pamit, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.